Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian? Semoga sehat dan baik-baik aja ya guys. Kali ini aku akan berbagi video, mudah-mudahan bermanfaat, berguna, menarik, dan bisa menghibur buat kalian. Ikuti terus videonya ya guys. Jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan tanda lonceng agar semangat bikin video-video bermanfaat buat kalian. Dan kalian bisa menjadi penonton pertama video-video aku supaya channel saya tambah keren dan mantap, yes. Ya, sambil menunggu kalian ngeklik tombol subscribe, saya hitung 1-5 ya guys. Siji, loro, telu, papat, 5. Coba dihitung 1-5 Bu dengan bahasa Bali Bu. Besi, 2, telu, 4, 5. Oke guys, dan saya mulai saja. Kali ini saya akan berbagi video yaitu tentang nyepi. Untuk teman-teman biar tahu nyepi itu seperti apa, aktivitasnya sebelum nyepi itu yang harus dilakukan seperti apa, dan saat nyepi pun aktivitasnya yang dilakukan seperti apa. Jadi kali ini saya bersama tamu saya. Namanya siapa Bu? Bu Ayu. Bu Ayu. Ya. Nah, Bu Ayu ini asli Bali. Jadi saya mau tanya-tanya tentang nyepi. Jadi biar tahu untuk teman-teman yang saat ini sedang tinggal di Bali atau pertama kali nyepi di Bali. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi biar dapat wawasan nyepi di Bali itu seperti apa, terus persiapannya seperti apa. Jadi kita langsung aja tanya ke tamu saya dengan Ibu Ayu asli Bali. Saya tanya ya guys. Ikuti terus videonya. Jangan lupa juga di subscribe ya. Kita tanya langsung kepada Bu Ayunya. Bu Ayu, saya mau tanya Bu Ayu. Sebelum nyepi itu apa yang dilakukan Bu Ayu? Persiapannya gitu. Ya, pergi ke sungai, pergi ke pantai, istilahnya mandi. Jadi itu untuk orang Bali sendiri ya? Ya, orang Bali. Ya, 3 hari sebelum nyepi. Dilaksanakan dah pemelastian namanya kalau di Bali. Itu kalau udah nyepi tidak boleh pergi, tidak boleh melakukan aktivitas, tidak boleh menyalakan lampu. Jadi Ya, persiapan-persiapannya ya, banyak ya Bu? Ya banyak. Setelah itu apa aja Bu persiapannya Bu? Jadi Ya, ini sebelum hari H nyepinya ya? sebelum hari H nyepi itu ya pengerupukan di Mecaru, istilahnya di Perempatan Agung gitu. Ya, sebelum itu dilakukan sebelum jam 12. Jam 12. Ya, jam 12 ya. Sebelum 12 ya. Nanti udah jam 3 itu mulai dah kalau ada ogong-ogongnya dikeluarin di pinggir jalan. Di jam 6 diarak dah ogong-ogongnya. Itu sampai jam? Ya, karena kan musim pandemi sekarang ya sekarang kan pandemi ya. Pandemi tidak boleh berkerumunan, jadinya tidak ada dilombakan ogoh-ogoh ya, cuman paling ya di lingkungan Banjar aja, nanti tergantung nanti paling ya jam 9 gitu udah ditutup. Jadi sebelum hari nyepi itu kita persiapan bekal makanan juga ya Bu? Ya sih, ada yang itu ya, misalnya kan tidak boleh nyalain api, kan jam 6 itu udah mulai nyepi Mas. Jam 6 udah mulai nyepi, ya nanti kita kan tidak ada asap, tidak bau masakan tuh tidak boleh ya. Jadinya ya persiapannya itu udah sebelum jam 6 itu udah harus punya ada perlengkapan apa gitu. Kecuali ada punya bayi, tidak ada gini. Minta sama kepala desa, minta izin biar bisa nyalain lampunya. Jadi ya, dengan syarat ya? Ya, biar nanti kalau pecalangnya ronda enggak digedor rumah kita. Ya, jadi kita harus mematuhi peraturan sesuai apa yang di Bali. Jadi kita itu yang di kamar bayi aja yang dinyalain. Jadi kita kan sebagai perantau juga harus menghormati. Jadi ini hari nyepi untuk orang Bali. Jadi kita nggak boleh
menyalakan lampu. Ya. Kayak pada umumnya sebelum nyepi itu kan kita bebas menyalakan Ya. lampu, tapi ya kalau sudah hari H atau di hari nyepinya ya kita mengikuti Ya. aktivitas yang ada di Bali. Jadi kita ya tetap tidak menyalakan lampu. Ya. Kayak gitu. Ini hari nyepinya jatuh tanggal berapa, Bu? Ya. hari apa Hari ini? Kamis. Hari Kamis ini. Ya. Wow, Tapi- saya malah belum ada persiapan, Bu. Belum beli. Tanggal kuda nih. Waduh. Tahu kan Aji Saka kuda tuh? Ada di sini. Oh ya. Lah ini saya malah Satu. belum ini Ya, belanja kebutuhan saya, Bu. belum. Iya, Saya malah juga belum ada belum. sama sekali. Ya mungkin besok ini kan masih hari Selasa. Ya. Besok masih Rabu. Lah Rabu ini saya rencana mau belanja. Tahu ya, tahun baru Saka 1944. Ya, jatuh pada Ya. hari Kamis ya, Bu. Jatuh pada hari Kamis. Mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 besok baru dibuka. Nah, ini harus persiapannya Istilahnya harus Mbak, dipersiapkan. Ya, seperti saya ini kan sebagai tinggal di Bali ya Mengikuti. mengikuti aturan yang ada di Ya. Bali. Kalau melanggar nanti membersihin itu dah. Pecaruan itu sendiri nanti. Ya, ini untuk teman-teman nggak boleh ya, Ya. dilanggar. Ini kita harus mengikuti peraturan yang di Bali ya semaksimal mungkin lah kita. Ya. Jadi bekal-bekal yuk kita persiapkan. Ya, mulai mungkin hari ini atau besok kita persiapkan bekal-bekal masing-masing. Ya. Kayak gitu. Jadi saat ogoh-ogoh itu dulu ramai sekali ya, Bu. Rame, ada Rame penilaian. Ada penilaiannya juga ya. Ya, ada makanya dapat juara. Oh, ada kayak sistem perlombaan itu ya, Ya. antar Banjar gitu ya. Ya, kita Banjar. Kadang-kadang dinilai sendiri, kadang ada penilaiannya keliling. Keliling tuh ada Ada. penilaiannya yang Ya, bagus. Ya, yang bagus. Yang bagus yang mana? Ya. Dapat hadiah juga ya. Dapat. Ya, penghargaan lah dapat. Penghargaan ya. Ya. Jadi karena sekarang masa pandemi, Iya, ya sesuai peraturan lah. Ya, mengikuti. Tidak semeriah kayak dulu kan Ya. di anak Kalau ogoh-ogohnya ya- sampai jauh ya, Bu. Ya, kalau masih normal kayak dulu itu lo bisa sampai jam 2 baru selesai. Dari jam itu dah maghrib itu udah ada mulai ada ogoh-ogohnya itu. Ada tari-tariannya, pemuda kan turun itu. Jadi ini sangat menarik sekali dan Ya. ini Unik. unik. Ya, Ini unik Bali. hanya Bali punya ya, Bu. Iya. Mungkin di negara lain belum ada ya, kecuali orang Bali ada Yang di Jakarta. mungkin bisa Surabaya, mengadakan ya. ogoh-ogoh juga ya. Mengadakan, ya. Nah, ini luar biasa sekali. Jadi Ya. budaya ini dilestarikan Ya. sampai saat ini di Bali kayak gitu. Jadi saat nyepi itu seperti transportasi seperti bis, kemudian Ya. pesawat terbang, Ditutup, kemudian bandaranya semua ditutup. ditutup, guys. Ya. Nah, jadi nggak ada, kita naik motor di jalan nggak boleh kan, Bu? Kemana gitu kan? Itu kalau memang ya umpamanya orang kerja di rumah sakit Sangla itu ada surat izinnya. Ada bawa surat izin ya. Tapi itu kalau kan karena kayak tugas. seperti saya ini terus naik motor terus ke Kute itu nggak boleh ya, Bu? Enggak boleh Ya. nanti ya diarak nanti. Lah itu. Jadi saat nyepi sebaiknya di tempat Ya, saja. di rumah Nah, aja. Di rumah saja, menikmati di Ya. rumah sama teman, sama keluarga kayak gitu. Jadi semua transportasi itu Ya. ya nggak ada, semua stop gitu. Bandara pun nggak ada Iya. penerbangan gitu. Dari mulai transportasi tidak menyalakan lampu, nah itu karena sudah sesuai Ya, peraturan tidak menyalakan yang ada di lampu, Bali. tidak boleh bepergian, melakukan aktivitas, terkecuali tugas. Ya, siapanya kadang-kadang kan ada juga ambulan pun bisa lewat, mobil Bisa lewat ya, ambulan. Bu? Bisa itu mungkin emergensi. Ya emergensi. Ya. Umpamanya mau melahirkan gitu Ya. kan, dia nelpon pihak rumah sakit ya dijemput. Jadi ada aturannya nyepi itu Ya. kita nggak boleh
seenaknya Iya. aja. Kadang-kadang ngelapor dulu lah, ke gitu, kepala minta desa izin. kan. Itu kalau melahirkan kan nggak bisa ditunda ya. Iya, karena darurat. Ya, Jadi darurat. yang istrinya pas melahirkan di nyepinya Iya, boleh izin, boleh. karena ini darurat. Ya. Tapi kalau kita tidak darurat, kita biasa-biasa Kalau aja, tidak sengaja ada halangan, keluar, nggak kita sengaja, yo jangan. Kita naik motor ke Kute, terus kemana Ke gitu. pantai. Karena sudah ada aturannya. Nah, nyepi itu kan artinya sebenarnya nyepi itu apa, Bu? Nyepi Ya, itu. nah nyepi itu kan bulan mati kalau di Bali di Hmm. itu ya hari raya ini. Sunyi Hari ya, Bu? raya besar juga di Bali. Jadi kita apa itu istilahnya itu membunyikan musik itu juga nggak boleh ya. Iya, nggak Lampu boleh. juga nggak boleh. Jadi Nggak nggak berisik. boleh. Jadi artinya sunyi. Ya, sunyi. Nyepi. bulan Kalau mati. kalau malam gelap banget ya, Bu. Gelap. Gelap ya. Iya, makanya dibilang bulan mati. Kan pasti lem. Iya. Bulannya bulan suro, ya dibilang suro, bulan mati. Jadi nyepi ini dimulai dari jam 6 pagi. 6 pagi sampai besok paginya sampai baru paginya ya? besok pagi baru dibuka kembali. Orang-orang bolehlah lewat ke pasar, mulai dah aktivitas lagi. cuma 1 hari ya, Bu. Ya, cuman 24 jam. Ini biasanya yang menjadi daya tarik itu sebelum nyepi tiba itu ada ogoh-ogohnya, Bu. Ya, Jadi ogoh-ogohnya yang unik. patung raksasa itu banyak ditampilkan ya. Ya, Itu dulu itu sebelum pandemi sangat ramai dan meriah sekali. Ini rame. Di arak-arak sampai Jalan Besar itu ya, Bu. ya, Banyak penontonnya ya juga. banyak. Dan ini bisa menjadi daya tarik oleh Kadang wisatawan kan bisa kumpul di Puputan Badung itu. di Puputan Badung. Ya, Jadi bisa sampai ke sana. kumpul gitu. Ya, Jadi lombanya. di sana Ya, itu yang meriah sekali berarti. Ya, yang di Sanur, yang Denpasar di sana ada. Jadi tiap Orang-orang Banjar itu bikin ya. Bikin pasti ogoh-ogoh itu. Ya. tiap Zaman pas sebelum pandemi iya, itu ya. Iya. Karena saat ini masa pandemi ya Masa sesuai pandemi peraturan. ya, gitu. mengikuti itu dah Ya gitu. protokol. Yang penting kita pas saat nyepi ya mengikuti peraturan yang ada di Bali gitu. Iya. Apalagi ini yang untuk teman-teman yang baru di Bali atau nyepi pertama ya di Bali ya. Mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah nyepi di Bali mungkin sudah mengalami Udah bagaimana tahulah sedikit aktivitas tidaknya. nyepi itu. Ah. Kemudian sebelum nyepi itu apa yang dilakukan pasti tahu Udah kan? tahu sedikit tidak udah tahu dia. Nah, tahu. Tapi ini untuk teman-teman yang baru nyepi di Bali ya bisa tanya di tetangganya sebelah Iya. atau teman-temannya atau keluarganya atau gimana gitu bisa ditanyakan. Iya. Jadi jangan sampai saat nyepi tidak tahu peraturannya terus nyalain lampu terus kena. Lah itu nanti kan ada istilahnya itu teguran. Iya. Nah, Kena denda. kena denda karena ada pecalannya itu ya. Iya, Ya, Bu, pecalang yang ini kontrol. kontrol itu ya. Ya. Jadi kita harus mematuhi peraturannya karena Ronda istilahnya. ronda ya, Bu. Jadi setiap daerah itu ada yang keliling gitu ya, Bu. Ada setiap Banjar keluar dah gininya pecalangnya. Pecalannya. Ya. Nanti ronda giliran dah paling jam 12 malam. Ya itu dah nanti jam 3 lagi biasanya Dengan kalau pakaian seragamnya. ya pakaian adat. Pakaian pecalang. adat pecalang. Ya. Jadi kita harus sebaiknya di tempat saja. Ini Ya, lebih di bagus. rumah. Ya. Kita menghormati hari raya Nyepi di Bali. Jadi yang pertama nyepi di Bali ya ini yo kaget gitu loh. Karena baru pertama. Iya, pas nyepinya yang kaget. Pas nyepinya Uniknya yang kaget. ngerupuknya. Ini saat aku di Bali dulu itu pas pertama nyepi itu juga kaget, Bu. Saya nggak tahu. Saya juga terus tanya akhirnya ini boleh nggak dinyalain? Oh nggak boleh. Nyepi itu artinya sunyi, tidak boleh menyalakan lampu. Melakukan tapo brate. Jadi biar tahu, oh nyepi itu seperti ini. Nanti bagi teman-teman yang baru nyepi di Bali, ya pasti merasakan. Jadi suasananya itu kayak zaman dahulu, Bu. Iya. Sunyi, sepi. Ya. Kalau kita hari-hari biasa ini, kalau apa itu
nggak nyepi kan, main game bisa, terus nyalain lampu Lampu bisa, bisa. dengerin musik bisa. Ini nyepi, jadi Ya. nggak bisa nyalain Nyalain musik, musik. nyalain lampu, Ya. terus tidak bisa bepergian dengan kendaraan. Jadi bener-bener kayak zaman dahulu itu. Apa ya? Pokoknya Ya. Tuh. bisa dinikmati lah. Ini masing-masing dah cara Ya. menikmatinya. Ya. Nah, jadi kita sebisa mungkin ya menyesuaikan dengan nyepi di Bali ini bagi Ya. yang pertama ya, Ya. pertama kali nyepi di Bali ini. Jadi persiapan terutama untuk ini beli bekal ya. Saya sendiri belum Terutama beli bekal. bekal. Nanti sebentar lagi beli atau Ya. besok. Mungkin ya bisa beli roti, kemudian atau mie instan juga boleh, yang simpel-simpel aja. Ya. Dulu saya saat nyepi di Bali, saya banyak beli makanan karena saya nggak tahu. Nah, Roti saya beli, terus mie saya beli, wis pokoknya kopi beli. Masnya punya Ternyata- kompor di rumah? Ya, Punya kompor di rumah? ada kompor. Oh, kalau ada kompor kan bisa masak nasi. Lah, masak nasi. Hmm. Jadi semua tak beli. Ternyata biasa gitu loh. Cuma nggak semua nggak tak makan malahan. Orang Cuma masnya kan- sebagian aja. Masnya kan makan sekali, apalagi. Nah itu, malah ini cuma 1 hari ya, 1 hari. Makanya saya itu ndak gini banget. Dari dulu saya nyepi itu dari belum nikah. Nyepi itu apa ya dipakai sembayang, mama sama saya itu aja dimakan. Ya paling ya nasi itu sayur ya biasa karena tidak boleh masak paginya itu tidak boleh masak seperti biasa. Ya paling ya buat sayur nangka, beli ayam 1, dipakai soto. Jadi Itu ini kan aja. lampu kan nggak boleh dinyalain Bu Ayu. Ya, ndak Kalau misal boleh. saya pakai lilin boleh nggak? Lilin. Tapi kan- sama ya. Sama api itu Mas. Api ya intinya ya. Iya. Eh, Intinya tidak boleh terang. intinya nggak boleh terang gitu Iya, ya. rumah tidak boleh terang. Tapi Pokoknya intinya nggak boleh menyalakan bukan api, dan musik maupun tidak. bepergian. Nah, jaga di rumah baik-baik aja dah. ya, Pokoknya di rumah aja dah. pokoknya diam aja di rumah, dia Ini kan biar keluar. nggak haus diminum dulu Bu. Iya. Nah ini dikit aja, ya enak. Kena ya itu tuh. Manis nggak ini? Wah enak ini. Jadi ini minuman jahe ditambah kurang panas. serai Serai dan gula aren. dan gula aren. Mantap sekali. Ini wadahnya ini loh, cangkirnya ini loh. Wih, legend. Legend sekali ini. Ini itunya nggak ditaruh di sini. Apanya? Itu syaratannya. Enak ini, tekonya. Ya taruh di situ aja. Jadi setelah nyepi selesai, itu selesainya kan jam 6 pagi ya? Ya. Terus aktivitas orang-orang Bali itu kembali seperti biasa ya Bu? Ya, ada yang kembali seperti biasa, ada yang ke rumah ke saudara, ada yang shopping. Jadi nggak, istilahnya harinya itu masih Masih suasana nyepi. suasana nyepi. Ya, itu udah ya. Ada yang udah yang punya kegiatan di pasar, ke pasar agak siangan. Jadi ya kalau yang itu dah yang punya uang istilahnya bisa main ke pantai, bisa main ke kebun raya, bisa ke Pedugul ya istilahnya. Liburan lah Ya liburan. sama keluarga. Ya sama keluarga. Ya istilahnya jalan-jalan lah. Ada yang pulang kampung lihat saudaranya. Oh ada juga yang pulang kampung. Iya, ada yang itu dah. Kayak saya di kampung kan biasanya dulu walau masih gini ada di rumah lomba gitu. Di hari itu udah di Ngembak Geninya itu bisa sampai kadang tahun berapa itu wali kota diundang ke sana menilai. Jadi Oh, masih ya. berjalan itu Ya, harinya ya setelah hari- nyepi itu ya. Ya masih ada aktivitas gini. yang lain gitu ya. Ya pokoknya merayakan itu udah ada. Merayakan. Ada yang ibu-ibu bilang dah itu lagi apa namanya tuh moped itu jalan itu pakai keben yang lama gitu. Apa itu keben?
besek itu loh sekasih. Oh, besek itu. Sempat itu udah yang lama-lama itu istilahnya yang istilah kuno lagi diabadikan gitu. Ini Kalau di kampung untuk saya Bu dulu. Ayu sendiri dari mana Bali? Saya dari Bangli. Dari Bangli. Ya kalau dulu itu dah sehabis ngemak geni itu saya memang libur pulang saya. Ke Bangli sana. Bangli itu Kabupaten Bangli itu ya? Ya Kabupaten Bangli tapi saya ke Kecamatan Susut, kelurahannya Apuan. Bangli, berarti di Panglipuran itu masuk Bangli juga? Bangli juga. Bangli. Itu Dulu masih saya sempat sana Bu. Jadi desanya itu sangat bersih, masih asri. asri. Itu kita jalan itu sambil foto-foto itu sangat bagus sekali. Rumahnya kan sama bentuk rumahnya, Hmm. bentuk candi itu loh, pintu pagar Ya, pas rumahnya. saya naik itu ada candinya itu. Ya kan masih gini. Sangat terjaga secara alami itu dari dulu gitu. Terus saya naik lagi ada pohon bambu banyak di atasnya. Ya. Gitu. Saya waktu ke sana enggak masuk ke pohon bambunya. Enggak masuk saya. Cuman sampai di pura itu. Sampai di pura itu. Kebetulan teman saya itu rumahnya di daerah situ. Oh. Awalnya saya nggak tahu. Oh, ternyata saya tanya itu rumahnya di situ. Saya gini waktu ke sana pas Manis Galungan datang dari Depasia, main ke Depasia udah malam mau ke pohon bambunya Bu, takut soalnya saya nanti rindang di sini dah tembusnya nanti terang tahu-tahu gitu ke sana lah sekali aja saya ke Penglipuran. Bangli berarti kabupaten ya Bu? Ya Kabupaten Bali itu Bangli. banyak kabupatennya ya. Saya Kecamatan Susut, Kabupatennya Bangli, Kelurahan Abuan, Desa Banjarnya Serokadan. Serokadan. Ya itu dah ada gini dah. Jadi untuk teman-teman di Bali itu luas. Teman-teman mungkin ada yang pas ke Balinya cuma di Kute, di tempat-tempat wisata. Ternyata di tempat yang daerah-daerah lain pun wisatanya juga banyak ya Bu? Ya banyak. Kalau di sana yang terkenal Bu? Ya ada lagi di Goblek kayaknya itu. Apa itu? Kalau sekarang nyepi, besoknya itu di depan rumah loh masak nasi. Masak nasi? Masak di depan rumah itu buat. Jadi masih tradisional banget ya, gitu ya? Tradisional tuh pakai kayu bakar. Kayu bakar kayak gitu. Ya. Terus tempatnya untuk masak itu apa? Ya itu dah terlambat itu pakai itu dah ya ada yang pakai dandang. Jadi masih tradisional. Iya, masih pakai kukusan itu pakai gitu ya itu tradisinya. Makan. Nggak pakai LPG terus pakai kompor gas. Dulunya gitu sih enggak, sekarang nggak tahu. Iya. Apa masih itu tradisi? Bagus sekali itu. Iya. Unik itu. Dan unik masih dilestarikan sampai saat ini. Tergantung banyaknya sih dan tergantung daerahnya. Pernah saya diajakin, ayo main ke rumahku yuk, besok nyepi itu. Sekarang nyepi besoknya tuh masak dah di depan rumah. Masak di depan rumah. Iya, inilah kan. Jadi asiknya. Iya. Suasananya itu. Nyepi masak apa aja itu? Apa ya kita masak sehari itu, umpamanya buat ikan, buat sayur, nasi itu biasa kayak bisa makan rame-rame nanti gitu udah selesainya itu, umpamanya ada tetangga masak apa sini, gabung ke sana gitu. Pernah ada yang gitu. Tapi ini kan diambil yang positifnya. Nanti tak kasih kata-kata istilahnya ini kita kan berbagi. Jadi orang-orang yang pertama nyepi di Bali itu biar tahu yang pertama ya toh. Jadi mematuhi peraturan kayak gitu. Iya, memang sih begitu kita. Di Bali ini sangat menjaga budaya. Ya, melestarikan budayanya sangat terjaga. Ya. Jadi kalau di desa itu ogoh-ogoh di arah rame-rame terus pakai bambu itu ya. Kalau saya lihat, aku dulu pernah di Sinaraja. Jadi jalannya itu kan apa ya, naik turun itu di pedesaan kan. Terus ogoh-ogoh itu dinaikkan di atas bambu. Terus diangkat rame-rame itu. Digoyang-goyang itu. Nah, karena saya sekarang kan di kotanya Bali, ya mungkin beda suasananya sama di desa-desanya. Di kota juga rame, ogoh-ogohnya juga banyak dulu sebelum waktu pandemi kayak gitu. Jadi di desa-desa itu tetap semua itu ogoh-ogoh juga ya Bu? Iya. Bukan di kota aja ya? Ya, mungkin kalau teman-teman taunya saat ini di kota ya, ogoh-ogohnya di kota. Tapi di desa pun tetap masih menggunakan ogoh-ogoh. Dulu pas saat sebelum pandemi ini sangat bagus sekali di apa itu istilahnya diarak rame-rame. Diarak itu di ini ya Bu?
istilahnya di Ya rame-rame itu. ya ditarikan. Ditarikan. Menari dia menari terus ada yang nggak apa namanya itu gongnya itu Pakai gong juga. pakai ada blok ganjur bareng. Berarti ada musiknya, terus Ada. ada tariannya juga. Iya, ada Kalau tariannya tarian apa itu? Ya tergantung. Oh, tergantung per daerahnya. Ya umpamanya kan itu ogoh-ogohnya kan nanti ada gininya Mas, ada namanya umpamanya. Kalau bikin ogoh-ogoh bikin apa namanya itu orang cantik nanti tarinya ya yang lembut mungkin Tanyam Brahma ya itu apa nama oleh kemelilingan yang itu tariannya riasan penarinya gitu. Itu saat pas Sama kayak pesta seni itulah. Oh, pesta seni. Ada kisahnya jadi itu kalau ogoh-ogoh itu. jadi ogoh-ogoh itu juga punya cerita Ya, sendiri punya ya. punya Dulu cerita awalnya kok ada sendiri, ogoh-ogoh ya. nih. Umpamanya kalau umpamanya kan maaf ya, ada orang apa namanya itu ogoh-ogohnya bawa ayam. Nanti orang Matajen ada yang ada bawa ada ayam gitu. Pokoknya ada maknanya nanti ogoh-ogohnya itu. Jadi Bukan pas saat arak-arakan itu antar Banjar dia pas ogoh-ogoh itu dia jalan bareng gitu ya. jalan nanti Nyambung gitu ya. ada itu udah kayak banner itu nanti apa punya kalau kayak saya di Sanur kan ada Banjar Langon, ada Banjar Panti, ada Buruan, ada Blong. Nanti kalau udah habis Blongnya muncul lagi Banjar apa ini, oh sudah Lasa, ih bagus sekali ya gogohnya nanti gitu. Oh, jadi saat ini Bu Ayu tinggal di Sanur. Sanur. Oh, Iya. Sanur juga sangat meriah ya Bu. Iya. Dekat wisata, tempat Iya, wisata sana. Kalau Sanur. Nanti kan muda-mudi yang punya gininya. Untuk kegiatannya. Ya, itu kegiatannya itu yang cewek dandan seperti istilah apa gitu. Kayak ibu-ibu ya kayak ibu-ibu gitu. Ada maknanya itu ogoh-ogoh. Oh, di Sanur. Di Sanur kan ini ya Bu. Sunrise berjemur ya di sana Iya. ya kalau pagi ya. Kalau pagi. Kalau di Kute ini kalau sore. Ya, Kalau makanya pagi di Sanur. makanya kalau udah buka nyepinya itu di pantai rame dah. Orang-orang dan pasar kadang dari Badung ke sana ada mandi kan. Kan jam 6 udah buka, jam 7 aja udah ada bisa lewat. Rame Bu. Ya, dulu sih saya mau ke pasar itu jam 6 belum buka, Mas. Jam 6 belum buka. Belum, masih dijaga sama pecalang dikasih bambu. Jadi ini nanti saya siap-siap makanan lebih nih. Nanti takutnya toko belum Toko buka. belum Jam buka. 6 nyepinya sudah selesai. Saya mau beli sarapan nggak ada. Ya. Beli roti warungnya tutup. Wah, ini saya harus siap-siap juga ini. Ya. Bekalnya ditambah lagi nih. Ini. Mungkin biasanya paling ya beli roti atau apa untuk paginya. Pasti warung-warung biasanya tutup, belum buka. Ya, Ya. belum. Mungkin Paling siang. ya mungkin biasanya buka jam 6, paling ya jam 7 baru buka. Orang kan jam 6 baru gini. Biasanya kan jam 5 ke pasar, jam 6 udah pulang. Sekarang jam 6 baru buka, ya mungkin jam 7 masih di pasar. Ya pasarnya kan nggak mungkin jam 6 bisa buka. Jadi nyepi ini bagi yang pertama nyepi di Bali ya Jangan kaget. jangan kaget. Nah, yang pertama tanya yang pernah nyepi di Bali. Ya, sebelum nyepi gimana, saat nyepi gimana. Dan jangan lupa siapkan bekal. Nah, jadi saat malam-malam, wah saya lapar. Saya lapar. Kalau ke toko semua ya tutup gitu. Tidak boleh Jadi, nyalain api. nyepi itu sunyi, Ya. lampu dimatikan, terus musik dan kedengaran suara-suara juga jarang karena nyepi gitu. Apalagi manggil Gojek, pesen GoFood, ya warungnya aja tutup kok manggil GoFood. Warungnya aja tutup kayak gitu. Warungnya tutup. Gitu. Ya masak Apalagi sendiri Gojek. atau cari bekal sendiri seperti mie gitu. Nanti kalau ada kompor ya masak sendiri yang simpel-simpel aja. Iya. Jadi bagi ini yang awal-awal nyepi di Bali, intinya ya taati peraturan di Bali. Kita sebagai tamu harus menghormati ya inilah Bali punya peraturan dan ini hari nyepi ya kita mengikuti sesuai peraturan yang ada di Bali. Terus kita jangan seenaknya nyalain lampu. Iya. Nanti loh
di kamar kos dia kok lampunya dinyalain. Diginiin kita Lah, digerebek. Digerebek takutnya kayak gitu loh, Iya, digerebek. digerebek. Nah, jadi kita harus menghormati. Jadi Iya. Bali ini emang punya budaya, gitu. Iya. Nah, nyepi ini sudah dijaga. Nah, ini pesawat terbang atau bandara pun ditutup, jadi nggak Bandara bisa ditutup. kemana-mana. Lah ini apalagi nanti main game, ini bisa jadi nggak bisa, karena internet nggak bisa gitu loh. Hanya sebelum hari nyepi, lah ini download video-video, biar nanti saat nyepi bisa ditonton. Nah, biar nggak ada bosan, terus yang punya anak-anak kecil itu, lah inilah download video-video kartun atau apa, jadi biar nggak kesepian. Nah, terutama ini untuk bekal makanan ya, ini sangat bagus sekali. Bu Ayu, ini pesan-pesan apa yang ingin disampaikan untuk teman-teman ya, biar tahu gitu loh, Ya. biar coba kasih tahu sekali lagi. Ya, teman-teman yang baru nyepi pertama kali di Bali, ikuti aja peraturan, jangan melanggar. Ya, itu aja pesannya Bu Ayu. Ikuti, tanya teman yang udah pernah di Bali. Ya, ibu kos, seandainya kos gitu. Itu aja. Dah. Oke Bu Ayu, terima Ya. kasih banyak. Jadi kita kali ini dapat wawasan ya tentang Ya. nyepi. Ini Ya. saya bersama Bu Ayu. Jadi ini sangat bermanfaat, walaupun wawasan ini sederhana, tapi kita bisa jadi tahu, apalagi yang baru nyepi di Bali. Iya. Ini walaupun sederhana, cuma Ya, berapa selamat menit yang nyepi kita di bicarakan, Bali. tapi ini untuk istilahnya informasi. Ini bagi yang baru pertama kali di Bali, terutama untuk nyepi ya. Nah, ini mudah-mudahan untuk teman-teman video ini bermanfaat, berguna, menarik, dan mudah-mudahan bisa menghibur juga. Ya. Jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan tanda lonceng. Jadi agar saya bisa bersemangat bikin video-video menarik buat kalian, supaya channel saya tambah keren dan mantap, guys. Oke, terima kasih.